Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sosial service pada mata kuliah Kajian Sosial Budaya Inggris. Adapun anggota kami yaitu saya Novika Linda Safitri, lalu teman saya Hasri Nur Arifah, ada Mitra Esa dan Salmah Nurul Jamilah. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama, social service history. Historically, social service were non-existent for most of the British population. The church, churches, and welfare system and town built did give some protection against poverty, illness, and unemployment. Layanan sosial negara ini tidak ada untuk sebagian besar di Inggris. Gereja, badan amal, dan lainnya memang memberikan perlindungan pada fakir, orang-orang yang sakit, dan yang lainnya. But this help was limited and its application and effect. Jadi kebanyakan orang lebih menggunakan sumber daya mereka sendiri yang seringkali minim untuk bertahan hidup. In Elizabeth times, a law was established in England by which the state took over the organization of therapy profession from the church. Similar schemes exist in Wales, Scotland, and Ireland. Jadi, pulau atau hukum miskin ini didirikan di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia pada masa pemerintahan Elizabeth II. They operate in local law and punish were responsible for the poor, sick, and unemployed, providing house, help, and work to live community. The poor law was the start of state social legislation throughout Britain, but it was urging limited its effect and discouraged people from relying on it. Kenapa? Karena kemiskinan dan kebutuhan dianggap sebagai akibat dari keengganan untuk bekerja dan menghidupi diri sendiri. Jadi negara tidak seharusnya memiliki tanggung jawab untuk pelayanan sosial. The Old Poor Law was replaced by the Poor Law Amendment Act of 1834 in England and Wales, because conditions worse in the 18th and 19th. Under the Industrial Revolution as the population increased rapidly. Pulau yang baru ini dirancang untuk mencegah dugaan penyalahgunaan bantuan sosial. Pulau baru ini juga menciptakan sistem rumah kerja yang dimana orang miskin dan orang yang membutuhkan bisa tinggal. In the 19th century, Britain was subject to economic slump and unemployment. The workhouse system resulted in misery and the separation of families. Jadi sejak abad ke-19, Inggris mengalami kemerosotan ekonomi dan pengangguran. Sistem rumah kerja mengakibatkan kesengsaraan dan pemisahan keluarga. Masalah kesejahteraan sosial di abad ke-19 ini cukup besar, dan kegagalan negara untuk memberikan bantuan besar terhadap penyakit, pengangguran, dan kemiskinan membuat situasi menjadi lebih buruk. Dan pada awal abad ke-20, negara memiliki tanggung jawab sosial untuk seluruh masyarakat. Next. Changing family and demographic structures. Marriage has decreased in poverty in Britain, and in 2000, it accounted for 55% for the adult population. More people are delaying marriage until their late 20s for relative reasons. Pernikahan di Inggris telah menurun popularitasnya. Bahkan di tahun 2000 sampai menyumbang 55% dari populasi orang dewasa. Mereka lebih banyak menunda pernikahan sampai akhir usia 20-an karena berbagai alasan seperti karir. The proportion of unmarried men will increase more than the proportion of unmarried women. The rise in cohabiting couples will not compensate for the decrease in couples, and the divorce rates will correspondingly. Jadi para ahli statistik itu memperkirakan bahwa untuk pertama kalinya, jumlah pasangan menikah di masa depan akan kalah jumlah dengan orang-orang yang tidak pernah menikah. Semakin kesini, jumlah orang dewasa yang menikah akan turun. Proporsi pria yang belum menikah akan meningkat lebih dari proporsi wanita yang belum menikah. Terdapat peningkatan pasangan kumpul-kumpul atau pasangan heteroseksual atau lesbian dan gay yang tinggal bersama di luar nikah. Ini tidak akan mengimbangi penurunan pasangan menikah, dan tingkat perceraian juga akan menurun. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang dewasa akan hidup sendiri.
for all of them which end in divorce. Britain has the highest divorce rate in the European Union. Teenage are and considerably divorce age, and people who marry under 21 are the most susceptible to divorce. The average range of marriage ending in divorce is 2 years. The low birth rate. There are several reasons for this problem. Childbearing is being delayed, with women having their first child on average at 28. Some women are delaying even longer for educational and career reasons, and there has been an increase in the number of single women and married couples who choose to remain childless or to limit their families. Ada beberapa penyebab rendahnya angka kelahiran anak tertunda. Wanita yang melahirkan anak pertama mereka rata-rata berusia 28 tahun. Beberapa wanita menunda lebih lama lagi karena alasan pendidikan dan karir. Dan telah terjadi peningkatan jumlah wanita wajar dan pasangan menikah yang memilih untuk tidak memiliki anak atau membatasi keluarga mereka. So we can conclude from statistics that the picture that emerges is one of smaller families, more people living alone, an increase in one-parent families on non-mature births, high divorce rates, more people living longer, and contributing to an aging population, more working mothers and more cohabiting couples, and a decrease in marriage. Ini mempengaruhi ketentuan negara dan keadaan modern jaminan sosial, kesehatan, layanan sosial, dan perumahan. Selanjutnya. Social security. Jaminan sosial. The social security system provides benefits for British people and is operated by Department of Work, pension agencies throughout the country and is financed from taxation and contributions by employees and workers. Jadi sistem jaminan sosial menyediakan tunjangan bagi masyarakat Inggris dan dioperasikan oleh Departemen Pekerja dan lembaga pensiun di seluruh negeri di Inggris dan dibiayai dari pajak dan kontribusi dari pekerja dan karyawan. Contribution to the National Insurance Fund, income-related benefits to people who have no income, who need assistance, and other benefits which are conditional on disability. Jadi kontribusi untuk dana asuransi nasional, tunjangan terkait penghasilan untuk orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, yang membutuhkan bantuan, dan juga tunjangan lain yang bersyarat pada penyandang disabilitas. The Working Families Tax Credit is a benefit whereby families with children and at least one parent in low-paid work receive a tax credit to increase their earnings. Kredit pajak pekerja keluarga adalah di mana pajak tunjangan pajak di mana keluarga yang memiliki anak dan setidaknya satu orang tua yang bekerja bergaji rendah menerima kredit pajak untuk meningkatkan penghasilan mereka. Baik, selanjutnya ada the National Health Service. A Labour government created the National Health Service or NHS in 1947. Jadi pemerintah Partai Buruh ini menciptakan layanan kesehatan nasional pada tahun 1947. Ini didasarkan pada rekomendasi laporan Beveridge dan menggantikan sistem pembayaran swasta untuk perawatan kesehatan dengan salah satu pengobatan gratis untuk semua warga. Profesi medis ini mempertahankan pengobatan swasta dan menentang pendirian NHS ini. Namun hal ini juga ditentang oleh pemerintah Partai Buruh. The NHS was originally intended to be completely free and this ideal to a large extent has been achieved. Jadi
layanan kesehatan nasional ini awalnya dimaksudkan untuk sepenuhnya gratis, dan cita-cita ini memang sebagian besar telah tercapai, dibuktikan dengan rumah sakit dan sebagian besar perawatan medis di bawah layanan kesehatan nasional gratis untuk warga negara Inggris dan Uni Eropa. Layanan kesehatan nasional ini menyediakan berbagai layanan medis dan gigi untuk seluruh negeri berdasarkan rumah sakit, dokter gigi, perawat, bidan, layanan ambulans, transfusi darah, dan fasilitas kesehatan lainnya. Tetapi beberapa tuduhan sekarang telah dibuat oleh beberapa warga, misalkan pada resep yang merupakan catatan tertulis dari dokter yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan obat dari apotek, ini harus dibayar seperti halnya dengan perawatan yang lebih mahal seperti pemeriksaan gigi, perawatan gigi, dan tes mata. Pembayaran tersebut tergantung pada status pekerjaan, usia, dan juga pendapatan. The NHS is financed from taxation. It costs 43.4 euro billion per year. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan nasional ini dibayar dari perpajakan. Biayanya sekitar 43,4 miliar euro per tahun. Namun pengeluaran kesehatan negara Inggris ini ternyata hanya 6% dari produk domestik bruto dan lebih rendah daripada banyak negara lainnya seperti itu. The UK government is responsible for the NHS through Department of Health in England and default bodies in Wales, Scotland, and Northern Ireland. Jadi, pemerintah Inggris bertanggung jawab atas layanan kesehatan nasional ini melalui beberapa departemen kesehatan yang ada di Inggris dan badan-badan devolusi di Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Nah, pada tingkat rendah, layanan kesehatan ini dulunya dikelola oleh otoritas kesehatan lokal di Inggris dan Wales dan Dewan Kesehatan di Skotlandia dan Irlandia Utara. Mereka mengidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatan umur dari orang-orang yang tinggal di daerah mereka dan mengamankan rumah sakit dan layanan kesehatan masyarakat. Tapi sekarang fungsinya diubah, strukturnya lebih terlokalisasi karena pemerintah tenaga kerja telah menciptakan kelompok perawatan primer. Jadi mereka mengendalikan 2/3 anggaran layanan kesehatan nasional ini di tingkat lokal. Mereka mensubsidikan yang taxation itu di tingkat lokal seperti itu. Most people who require healthcare will first consult their local NHS funded doctor. Jadi, kebanyakan orang ini memerlukan perawatan kesehatan pertama-tama akan berkonsultasi dengan dokter yang didanai oleh layanan kesehatan secara lokal. Mereka merupakan dokter umum atau dokter spesialis maupun dokter umum non-spesialis dari beberapa jumlah, sekitar 35.000 di Inggris. Kebanyakan orang memerlukan perawatan kesehatan pertama-tama akan berkonsultasi dengan dokter yang didanai oleh layanan kesehatan secara lokal. In some hospitals, there is a shortage of beds, wards, and hospitals being closed. Jadi, pada rumah sakit yang ada di Inggris, ternyata terdapat kekurangan tempat tidur di beberapa rumah sakit, bangsal, dan rumah sakit ditutup. Dan waktu tunggu untuk masuk ke rumah sakit sekitar perawatan di Departemen Kecelakaan dan Darurat meningkat pada tahun 2001. Jadi, ini membuktikan bahwa rumah sakit yang berada di Inggris dari tahun 2001 ini mengalami kekurangan fasilitas. The NHS has an ambivalent position in the public mind. Untuk keadaan layanan kesehatan nasional sekarang ini memiliki posisi ambivalent di benak publik. Di satu sisi, layanan kesehatan ini dipuji karena pekerjaannya sebagai layanan gratis dan pencapaiannya yang luar biasa. Hal ini dianggap sukses dalam hal permintaan konsumen. Saat ini orang pada umumnya menerima bantuan meningkat seperti pada pelayanan diet, kesehatan, lansia, dan lain-lain. Namun, di sisi lain, layanan kesehatan nasional ini dikritik karena dugaan inefisiensi, standar yang tidak memadai, perbedaan perlakuan di seluruh negeri, dan birokrasi.
Tujuannya dianggap terlalu ambisius untuk uang yang dihabiskan untuk itu, karena uang yang dihabiskan pada layanan kesehatan nasional ini cukup besar. Increasing government spending on the HNS may increase taxation. Jadi, ada banyak saran tentang bagaimana layanan kesehatan ini dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan dapat meningkatkan perpajakan. Biaya dapat dikenakan untuk beberapa layanan, tetapi ini menyentuh prinsip perawatan kesehatan gratis, meskipun pada Mei 2001 menunjukkan bahwa 66% memberikan nilai untuk uang yang dihabiskan untuk itu. Its private finance initiative allow new health facilities to be built, maintained, and owned by the private sector. Untuk sektor medis swasta, pemerintah konservatif mendorong pertumbuhan lembaga kesehatan swasta, asuransi kesehatan swasta, dan kemitraan antara sektor publik dan swasta secara komersial. Inisiatif keuangan swasta memungkinkan fasilitas kesehatan baru untuk dibangun, dipelihara, dan dimiliki oleh sektor swasta. Ini kemudian disewakan ke layanan kesehatan nasional yang menyediakan layanan klinis dan mengontrol perencanaan dan keputusan klinis. Konservatif melihat sektor swasta sebagai pelengkap dari layanan kesehatan nasional. Mereka akan melepaskan tekanan pada dana negara, yaitu memberikan pilihan kepada pasien, mengizinkan berbagai sumber daya medis, memberikan layanan yang fleksibel, menghasilkan kerjasama yang hemat biaya dengan layanan kesehatan nasional, dan mengizinkan perawatan pasien kesehatan layanan nasional dengan biaya publik di sektor swasta. The personal social service, layanan sosial pribadi. Layanan sosial pribadi menyediakan fasilitas di masyarakat untuk membantu orang-orang seperti penyandang disabilitas, lansia, orang sakit jiwa, dan keluarga. Layanan ini juga diselenggarakan oleh otoritas pemerintah daerah dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah konservatif sebelumnya memperkenalkan sebuah program yang dinamai Peduli di Masyarakat, yang tujuannya adalah untuk memberikan bantuan secara finansial dan support untuk kerabat atau lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal di suatu rumah. The private social service voluntary sector. The private social service are a complementary welfare service to state facilities and provide an essential element in the total aid pattern. Sektor layanan sosial swasta. Layanan sosial swasta adalah layanan kesejahteraan pelengkap untuk fasilitas negara dan menyediakan elemen penting di dalam pola bantuan secara total. There are many thousands of volunteers in Britain operating at national and local levels and varying considerable in size. Some are small and others are very large. Jadi ada ribuan sukarelawan di Inggris yang beroperasi pada tingkat nasional dan lokal, dan ukurannya pun beragam. Ada yang penghasilannya kecil itu masuk ke tingkat lokal, dan yang penghasilan yang paling besar itu masuk ke tingkat nasional. Housing, perumahan. Housing in Britain is divided into public and private sector. Of the 25 million domestic dwellings, the majority are in the private sector with with 68% being owner occupied and 11% rented out by private landlords. Perumahan di Inggris ini dibagi menjadi dua, ada sektor publik dan swasta. Dari 25 juta rumah tangga, mayoritas berada di sektor swasta dengan 68% dikuasai oleh pemilik dan 11% disewakan oleh tuan tanah swasta. Some 21% are in the public subside sector
and are rented by low-income tenants from local government authorities or housing association. Sekitar 21% berada di tempat umum, sektor subsidi dan disewakan oleh penyewa yang berpenghasilan rendah dari pemerintah setempat ataupun asosiasi perumahan. Di sektor publik maupun swasta, lebih dari 80% penduduk Inggris tinggal di rumah atau rumah satu lantai, dan sisanya di flat. Rumah-rumah secara tradisional terbagi menjadi 22%, semi 30%, dan perumahan berteras 28%, dengan harga dan gengsi yang lebih tinggi dari diberikan kepada masyarakat properti ataupun perumahan sosial yang terpisah di Inggris. Dikendalikan dari pusat oleh Departemen Lingkungan Hidup dan oleh badan-badan yang dideportasi di Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Dan sebagian besar perumahan ini telah disediakan oleh pemerintah setempat dengan pendanaan dari sumber setempat dan pemerintah pusat. Namun, persediaan dan perorganisasian seperti properti itu oleh pemerintah setempat telah merosot pada tahun-tahun belakangan ini, dan much of this housing has historically been provided by local authorities with finance from local source and central government. Has declined in recent years and more has been taken over by housing association. Sebagian besar perumahan ini sepanjang sejarah telah disediakan oleh kalangan yang berwenang setempat yang memiliki dana dari sumber setempat dan pemerintah pusat. A price boom from 1986 to 1988, followed by high interest rate and an increase in mortgage purchase when people cannot afford to continue their payments on the lending institution takes over the property and the occupier become homeless. Lonjakan harga ini turun dari tahun 1986 sampai 1988 yang diikuti oleh suku bunga yang tinggi dan peningkatan dalam penyitaan hipotek. Ketika orang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran, mereka pada pinjaman, lembaga peminjaman mengambil alih properti dan penghuninya menjadi tunawisma. Attitude to the social service. Mengenai pelayanan sosial. A large majority of British people cornered for an distinction with the condition of the National Health Service. They place a high priority for increased public spending on health and medical professions. Sebagian besar orang Inggris merasa prihatin dan tidak puas dengan kondisi Dinas Kesehatan Nasional. Mereka memprioritaskan peningkatan anggaran belanja umum untuk persediaan kesehatan dan medis. Mereka tidak menganggap bahwa NHS berjalan baik seperti institusi lainnya, dan terdapat hubungan yang meningkat untuk Dinas Kesehatan Negara yang kompetitif dan lebih baik. Ada juga pertentangan terhadap reformasi di NHS dengan ketakutan diungkapkan tentang kemungkinan privasi kelayanan kesehatan. An alternative to public service being funded completely by taxation is the public-private partnership schemes offered by Labour government. This involve the private sector in the organization of public service. This result showed that a majority of British people support the idea of free public service
funded by taxation. Sebuah alternatif untuk layanan publik yang didanai sepenuhnya oleh pemajakan adalah skema kemitraan publik swasta yang didukung oleh pemerintahan tenaga kerja. Ini melibatkan sektor swasta dalam organisasi layanan publik. Dan hasil ini memperlihatkan bahwa mayoritas orang Inggris mendukung gagasan pelayanan umum cuma yang didanai oleh pemajakan. Oke, sekian dari kami kelompok 7 mengenai sosial service pada mata kuliah kajian sosial budaya Inggris 1. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi kami, bisa langsung ditanyakan di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.